سيدنا وحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngapunten sedaya para rawuh kinten-kinten tasih semangat nopo sampun lore. Saestu lanjut nggih. Alhamdulillah. Insyaallah kula boten dalu-dalu, boten dangu-dangu dalam menyampaikan nasihat seadanya, dan saya upayakan paling cepat, paling ringkas, memakan waktu 2 jam saja. Alhamdulillah. Saya itu buatan giat. Jenengan buatan giat, pulau malih. Tapi lek rasan-rasan Allah. 2 jam, 3 jam, siap. Ala kulli hal, alhamdulillah wa alhamdulillah. Pertama-tama yang saya muliakan, saya hormati, saya takzimi segenap para alim ulama, para umara yang hadir di tengah-tengah kita. Kiai Habaib khususipun Al-Mukarram Kiai Haji Romo Abdus Syakur Fatah beserta seluruh putra dan menantunya, Gus Ibrahim, Gus Ja'far selaku Khadimul Majlis, Gus Hafid, Gus Abdul Mu'in Al-Mun'im, dan Gus Turmudi dan Gus Hilmi, segenap daripada anak menantunya beliau, dan tak lupa kepada mertua kami Al-Mukarram sampun sholat nggih. Alhamdulillah. Mertua kami Al-Mukarram Al-Habib Hussein bin Sekar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pembalap kami Bapak Alwan hafizahullah, dan segenap para alim ulama, dan juga kepada Ibu Camat maupun Ustazah. Lari-lari nih insyaallah ya. Begitu juga kepada Bapak Mudin yang barusan juga memberikan sambutannya. Semoga beliau diberikan amanat kekuatan untuk mengayomi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kepada nasihat singkat kami, saya ingin sedikit meripos daripada nasihat Bu Camat yang mengatakan bahwasanya masjid ini menjadikan kita lebih baik. Masjid ini, majelis yang semacam ini menjadikan kita lebih semangat. Dan memang betul, karena majelis ini namanya sesuai, yaitu diberikan nama Ar-Rayyan. Namanya majelisnya Ar-Rayyan yang diartikan sebagai penyegar. Atau sinten dugi mriki wangsul kudune luwih seger. Wangsul kudune luwih bergas damel nopo dadi tiyang yang lebih sae dalam menambah amal ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mriki sampean dugi sing beban-beban, kata beban insyaallah long direfresh ulang dengan adanya kajian, kumpul tiang soleh, kumpul tiang, lihat wajah-wajahnya orang yang jarang ya, dan insyaallah gak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan tertular. Disitulah akan muncul sinergi untuk kita menjadi lebih semangat lagi. Maka itu nama Ar-Rayyan ini sangat cocok, karena majelis ini bukan majelis provokatif. Gak pernah di sini ngobong-ngobongi orang untuk membenci yang lain. Gak pernah di majelis ini menjatuhkan satu orang demi menyenangkan orang yang lain. Maka dari itu alhamdulillah, insya Allah majelis yang seperti ini masih terus berada dalam jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo sareng-sareng dipeloi, dan insya Allah semuanya satu gerbong dengan Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata seorang tabi'in ataupun sahabat yang bernama Ka'ab al-Ahbar, yang mana dawuh beliau, salatun hisnun, al-masjidu hisnun, wa zikrullahi hisnun, wa tilawatul Qur'an hisnun. Ada 3 benteng.
ada 3 benteng yang sangat aman untuk apa? Mempertahankan iman kula panjenengan. Hadirin, Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmat yang paling mahal yang kita miliki, nikmatul iman wal Islam. Kita harus sadar ya, nikmat yang paling mahal Allah berikan yaitu nikmat kita yakin bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah pemimpin kita, utusannya Gusti Allah. Itu paling utama, sehingga nikmat yang lain tidak bisa menukar nikmatul iman. Dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah jangan sampai hilang begitu saja. Ya, kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang lain nggak ada artinya. Ditinggal apapun nikmat duniawi nggak apa-apa, yang penting iman jangan sampai hilang. Karena kalau iman hilang kita akan kehilangan nikmat selama-lamanya. Bagaimana cara mempertahankan iman yang Allah berikan? 3. Yang pertama, masjidun hisnun. Niki lho. Griyane Gusti Allah itu adalah tempat yang paling bagus untuk menjaga iman kita. Untuk merawat iman kita, keyakinan kita kepada Gusti Allah. Pasti orang yang 1 hari 5 kali ke masjid yakinnya lebih kuat daripada orang yang 1 bulan sekali ke masjid. Orang yang 1 bulan sekali ke masjid dengan orang yang 1 tahun sekali ke masjid, imannya jelas lebih kuat, lebih kandel sedikit. Kalau sudah tidak pernah ke masjid, maka naudzubillah, imannya sudah di mana? Wallahu a'lam. Apa sudah dijamret setan? Apakah imannya sudah memang tidak berfungsi? Sudah stadium 4? Wallahu a'lam. Jadi yang pertama, cara kita untuk menjaga iman kita yang diberikan oleh Allah, sering-sering pergi ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Sampai perhatikan orang kalau sudah masuk masjid, apa yang dilakukan? Apa bisa nyawang wewe gombel? Maksudnya cewek-cewek yang seksi bisa lihat di masjid? Saged? Boten. Teman-teman gegeran ten masjid? Saged? Boten. Rasan-rasan ten masjid? Boten. Allahu Akbar. Mungkin boten enten iki. Ya, rasan-rasan ini sudah penyakit yang menjalar. Ya, repot. Padahal dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang meninggal sudah taubat dari rasan-rasan, maka dia orang yang paling terakhir masuk surga. Tapi barang siapa yang meninggal dalam keadaan habis rasan-rasan, maka dia orang yang pertama masuk neraka. Khususnya kaum Hawa, karena memang bawaan dari lahir. Terus gambarannya ngeten, umpami mangisu tak nembing rasani tonggone, tanggine dirasani mangisu. Lah kok sore wis dijemput Israel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah jelas kompasnya kemana. Mugi-mugi minimal lah akhir hayat pulau kalian jenengan sedaya niki jangan sampai keperucut ngerasani tiang lintu. Amin Allahumma. Masjid sampai masuk ke masjid, nopo badhe ganja, mboten saged ngerokok lho. Izin. Malu. Mau maksiat ini malu dalam masjid. Maka itu masjid tempat terbaik untuk kita memperbaiki iman. Terlebih kalau masjidnya indah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau masjidnya indah, malah kerasan kan masjid disukani AC, karpet kewandel, mambune wangi. Wah, sak jam 2 jam nginep berangkat bismillah. Tapi lek masjidnya mboten enten lawangi ngene pribo. Niki semi premanisme mboten apa. Yang punya rezeki ayo melek. Lek sampean dereng melek mlebet, sampean tinggal ini. Dereng finish niki. Jangan sampai rumah kita lebih baik daripada rumahnya Gusti Allah. Sing gak ada arto ayo. Niki lho. Niki sanes milik personel perorangan, niki miliknya Gusti Allah, tidak diwariskan kepada siapapun. Maka dari sampean berikan, yang nerima langsung Gusti Allah. Yang lucu hadirin, terkadang orang-orang kaya itu bangun kamar mandinya, tekelnya itu dari granit. Tapi masjidnya, ya Allah, tekel sih, tekel jamanin bagulan gitu. Nanti tinggalin. Apa namanya tekel apa? Buatan yang tempat breaknya tak nih. Kan ada deh. Ayo, jangan sampai rumah kita ingat-ingat lebih baik daripada rumah Gusti Allah. Ada rezeki, perhatikan rumah Gusti Allah.
Semoga cepat terbangun dengan indah ini masjid. Amin Allahumma amin. Satu, masjidnya Gusti Allah. Yang kedua, zikrullah hisnun. Mengingat Allah itu juga termasuk salah satu benteng untuk iman kita tetap terjaga. Lah kalau panjenengan saat ini lho, zikiran mulai wau berjam-jam. Secara tidak langsung iman ini semakin bertambah dan iman semakin terjaga. Karena apa? Mengingat Allah dan mengingat Kanjeng Nabi, akhirnya eling akhirat, eling ten swarga. Hadirin rahimakumullah, repot kalau orang sudah nggak ingat akhirat, nggak ingat Gusti Allah, repot. Dia akan dipermainkan oleh dunia. Sampai lihat, ini kadang nggak imbang. Kemanten mau nikah, katakan 10 hari lagi menikah, 10 hari lagi tanggal pernikahan, sampun lagi dinten kali tiang-tiang sepuluh tiang-tiang ahli dinten sing saya nopo wis medal dinten ini. Ketika sudah keluar, kira-kira apa yang dilakukan oleh kedua mempelai dan kedua keluarganya? Pasti mempersiapkan dengan sematang mungkin, sampai kadang rela hutang demi nopo, demi kelancaran acara. Kan tapi kalau tanglet, adakah di antara kita yang mempersiapkan hari bertemu Gusti Allah seperti hari bertemu dengan calon istrinya? Allah sholli ala Muhammad. Adakah di antara kita yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Gusti Allah seperti halnya kita mempersiapkan untuk bertemu dengan calon pendamping hidup kita? Monggo dipikirkan hadirin. Dan mereka kalau bari tanglet pun langsung praktisi. Sinten sing sampun tumbas maesan damel mangke di kuburan? Terus sampe gak bakal mati dan Masya Allah. Aslafun asolihun hadirin, sanes namung tumbas maesan, kuburannya digedhuk piyambak, diajeni piyambak. Ngoten lho, eling ten Gusti Allah mboten pedhot. Lah kula panjenengan iki ya Allah, kapan mboten gadah? Lah kate bikinian dah sampean iki. Mlebet kuburan. Kate katokan tok sampean mlebu kuburan. Tumbas, kapan disiapkan? Maesan disiapkan, lek perlu di kamar. Mboten maesan dadi mlebet eling mati. Kamu berturu kebablas subuh mboten enten cerita niku. Napa? Ningali maesan. Kan ngoten. Ala kulihat ingat kepada Gusti Allah. Lah kita di sini ingat Gusti Allah, insya Allah iman terjaga. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Qur'an juga lah benteng. Sampean kalau sudah baca Al-Qur'an lupa dengan segalanya. Tapi jangan sampai iman kita cuma di bulan suci Ramadan. Luar bulan suci Ramadan, ayo pertebal iman kita. Dan siapa yang suka baca Al-Quran akan semakin lancar urusannya, akan semakin dipermudah urusannya sebanyak dia membaca kalamullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Igon itu sampai cepeng betul-betul. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua dan ini yang terakhir. Tapi mana ini? Tapi wonten anak ini terakhir, tapi wonten anak. Sanes Pak Sumawon sing beranak, tapi ceramah nggih beranak. Terakhir tapi wonten anak ini. Napa niku? Yaitu hadirin rahimakumullah, anggota tubuh yang harus kita jaga betul di antara semuanya, yang harus kita perhatikan adalah hati. Sanes jantung, sanes paru-paru, sanes saraf, sanes sirah, sanes pundi-pundi. Sanes tulangi, yang pertama harus dirawat itu adalah hati. Sebagaimana sampean takut kalau telat makan asam lambung, harusnya sampean juga takut kalau telat sholat asam semua apa ya? Mau sholala Muhammad terus ngantuk nih. Sebagaimana kita takut telat makan asam lambung, seharusnya kalau kita takut telat sholat asam iman ini juga asam rusak. Harusnya seperti itu hadirin. Maka itu hati ini dijaga betul, hati ini dirawat betul hadirin. Saya berikan apresiasi. Ini radi intelek nih, karena wonten Bu Camat ini. Mau sholala Muhammad. Cek tahu sekolah. Ya. Kulo paling apresiasi kepada panjenengan sedaya. Napa? Masih mau menyempatkan waktunya datang ke tempat semacam ini. Padahal semua di sini orang-orang sibuk. Gimana boleh? Sedaya ini potongan tiang-tiang sibuk. Kerjaannya segala macam. Wonten sing ten sawah sing ngolah bumi ini Gusti Allah. Wonten sing D2 dodol-dodol
omah, wonten sing dadi chef buka warung, wonten sing dadi pembalap, sopir angkot, sopir bis, wallahu a'lam. Ten mriki sedaya yang sibuk, kula yakin. Napa malih sing sampun rumah tangga pasti sibuk-sibuk. Wonten sing tanggungane tagihane 1 bulan 20 juta. Wonten. Alhamdulillah. Wonten sing 10 juta. Wonten sing tanggungane 2 juta tapi koyok-koyok 2 M. Ngelune koyok-koyok bayar 2 M. Sambate koyok-koyok tanggungane 2 M. Macam-macam. Di sini sampean sedaya yang sibuk. Time is money, waktunya berharga. Tapi mau ke tempat seperti ini adalah hal yang luar biasa. Mari kesel kerja, meni kerja mali. Tapi masih mau ke tempat seperti ini hal yang luar biasa. Dan saya berharap ya Rabb, semoga semua ini disaksikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau panjenengan mriki saestunya silaturahmi, sambung memperkuat hubungan, datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka itu Kanjeng Nabi, mugi-mugi siapapun di sini kalau pas ketemu dengan masalah, pas ketemu dengan masa sulit, ditulungi Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terlebih nanti di yaumil kiamah, jangan sampai dilupakan ini wajah-wajah orang yang butuh pertolongan daripada syafaatmu ya Rasulullah. Maka dari itu luar biasa hadirin. Tinggal satu, yaitu istiqomah. Lah, kembali ke hati. Hati tadi itu adalah titik paling vital, titik paling fatal dalam tubuh manusia. Maka harus dirawat dengan baik. Ngeten mawon. Orang itu akan berbuat baik jika suasana hatinya baik. Orang itu akan berbuat buruk jika suasana hatinya buruk. Itu pasti sudah. Ketika orang suasana hatinya baik, lomane metu. Ayo kepingin apa? Bakso nambah. Pangsit berangkat. Kepingin apa? Rokok. Yo, kopi. Bismillah. Semua diberikan. Karena apa? Saat itu hatinya berbunga-bunga senang. Tapi kalau pas hatinya sakit, aduh. Apalagi yang putus cinta ini, aduh. Halo. Allahumma galau, lagune galau, statusnya galau, wis uripe galau segala macam. Ya, gak enak semua. Karena apa? Posisi hatinya lagi buruk. Perilakunya juga akan buruk. Sholati males, kabeh males. Karena apa? Hati. Lah, bagaimana cara kita menjaga hati? Yuk kita pelajari apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan wa'lam anna sam'a wal basara babani maftuhani yasiru kullu syai'in ilaiha atau ilaihi. Ya. Ketahuilah bahwasanya mata pandangan, kemudian telinga pendengaran itu adalah pintu akses untuk masuknya segala hal ke dalam hati dan bisa merubah isi hati. Kata sampai gampang. Kalau menilai orang itu gampang, ya, menilai apa yang dilihat, apa yang didengarkan gampang. Senengane ngomong apa? Lek senengane ngomongi kode, semerap kode sampai. Wedok, wis rabi mbah wedok. Si puber kedua jadi. Masa puber kedua, masih membahas wanita terus. Gampang. Berarti tontonane. Ya, tontonannya sing muncul wong wedok. Tongkrongannya sing mlebu kuping wong wedok. Info perawan, info rondo ditompo kabeh. Akhirnya apa? Sing dibahas wedok, tok, gak kena delok wong wedok. Sensornya itu tangkas. Serup kuping iki. Lift iki ketok kabeh. Karena apa? Terbiasa perempuan. Yang suka mobil nggih sama. Bahasa mobil kok berarti kan ingin delok statusnya mobil ngrungokno bahasane mobil sing tanah nggih sami. Tapi lek sing dibahas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti tontonane Kanjeng Nabi sing dirungokno hadise Kanjeng Nabi ngoten mawon. Maka itu hati-hati, dan sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati sulit untuk dikeluarkan. Wangil. Maka itu yang sangat waspada untuk memasukkan tontonan kita dan juga pendengaran kita. Selektif. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai wis mlebu kabeh sampean bingung, opo kula kecanduan iki gara-gara sampean dilos. Sedaya didelok, sedaya dirungokno barang sing gak pokro. Mulai sekarang dijaga pandangan dan telinga.
Terlebih yang masih bujang-bujang. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba hati-hati supaya hatinya ini tetap fresh. Diisi terus dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah yang masuk kanjeng Nabi hadirin, saya yakin semuanya akan menjadi baik. Karena apa? Nabi Muhammad itu diutus bukan cuma untuk ngajari kula panjenengan sembahyang, poso, zakat, haji, sanes ngoten mawon. Dalam kitab Risalatul Jami'ah, di situ Al Imam Ahmad bin Zain Al Habasyi mengatakan bahwasanya wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Tujuannya apa sih? Satu, memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dan yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan urusan kehidupan dan urusan akhiratnya. Kata sampean kalau kepingin rumah tangga lancar sakinah mawaddah warahmah, ya sampean harus tahu lewat kanjeng Nabi Muhammad. Kepingin jadi tiang sukses, tiang sugih, ya lewat kanjeng Nabi Muhammad. Kepingin apapun, mau jadi pemerintah, tirulah bagaimana kebijakan kanjeng Nabi Muhammad. Mau jadi apapun, lihatlah kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bukan cuma ngajari Allahu Akbar, ngaji kulhu, ngaji iki, yasinan, bukan. Segala macam bisnis, rumah tangga, semua parenting ada dalam kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadir ten mriki diizini kanjeng Nabi. Wangsul sing dibahas kanjeng Nabi. Wangsul yang dicerahkan, yang disiarkan itu adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang dirinya sudah kemasukan kanjeng Nabi Muhammad pasti akan menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Saya tutup dengan satu kisah. Ini kisah istri. Buatan enten extra time, tidak ada tambahan waktu. Peluit panjang setelah satu kisah ini. Sampai konsentrasi. Allahu sholli ala Muhammad. Seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, seorang tabi'in. Ya, beliau namanya tercatat dalam sejarah sebagai apa? Orang yang paling paham, yang paling bisa mentafsirkan hadis Muwatta karangannya Imam Malik. Kitab hadis tertua. Kitab hadis tertua yang dikarang oleh Imam Malik yang masih abadi. Semua ngarang kitab tapi hilang. Imam Malik kitab Muwatta'nya sampai saat ini. Dialah yang paling ahli. Tapi hadirin rahimakumullah, dia tidak instan menjadi seperti itu. Dia punya masa lalu. Sama ngeling-ngeling ini. Setiap orang soleh punya masa lalu, dan setiap orang yang bejat, orang yang rusak, orang yang nakal masih punya masa depan. Sebaik-baiknya orang pasti ada masa lalu, dan seburuk-buruknya orang masih punya masa depan. Sama ngeling-ngeling. Damel status saya. Ala kulli hal, dia punya masa lalu. Sampean sing ngene lapo? Tukang mabuk, tukang karaokean. Nah, yang akan sampean muncul dari kiai sing ngene sinten? Tukang mabuk, tukang mangku. Semua kok mangku. Kowe gombel iku wae. Sundar bolong, sinten kuntilanak dipangku sedaya. Hidupnya seperti itu, mabuk dan mabuk. Setiap hari fly, terbang, mabuk terus apa namanya, pangku-pangkuan dengan wanita yang bukan mahramnya. Seperti itu. Satu kali ada seorang ulama yang bernama Syu'bah lewat bersama santri-santrinya. Kok subhanallah si Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ini nyegat. Namanya orang mabuk hati, lost control. Orang mabuk ini garu kanan, garu kiri. Tidak tahu, pokoknya saya enak. Akalnya tidak berfungsi. Dicegat. Mari, mukanya preman. Mari, kenang di. Aku latih bedah, latih wangsul. Kali santri-santri kati ngaos. Ngaos apa? Ngaos hadis. Ayo, jelasno hadisin nang awakku. Enggak mabuk hadirin. Imam Syu'bah ini mikir, itu tak kayak hadis apa mudeng wong iki. Wong sik puyeng, wong sik oleng ngeten. Kata beliau, ana bi muhadditsu, ana gak bakal ngasih ente hadis. Posisimu gak pantas. Tiang singan niku hadirin lek badhe ngaos hadis siram riyin. Parfuman riyin. Ditoto, nggo manteng baru belajar hadis, ngaos hadis. Napa? Karena mereka meyakini ini adalah ucapan Kanjeng Nabi Muhammad, akhlak.
Kalau panjenengan kudu kedane nggih ngeten, berangkat nang masjid, berangkat nang majelis harus lebih keren, lebih tampan, lebih cantik ketimbang berangkat bowoan. Timbang berangkat kondangan itu dene ganteng. Napa badhe kepanggih Kanjeng Nabi. Mau lepas hadir majelis ya harus. Sedaya aksesoris harus dipakai sunai Kanjeng Nabi, sunai Kanjeng Nabi, sunai Kanjeng Nabi ditambah sedaya. Lepas ngomong anak nggih mboten. Kan ngoten. Lah sampean hadir majelis sami kali berangkat alaqo. Ya, sami kali berangkat nyambut damel. Ya lucu kan iki. Iki kok gak niate kan ngoten. Hadir majelis sing ganteng, ditoto. Tapi sing ceramah delok semangat. Allah sallallahu alaihi. Sanes mriku kula mboten tunggu-tunggu. Nggih, sing jaler mawon. Ala kulli hal. Kak, saya enggak mau ngasih kamu hadis, kamu kurang pantas. Wis compang camping, kumus-kumus, mulutnya bau arak, enggak mau. Namine preman nggih. Nggih, namine preman. Sampean gak jelasno hadis, tak sodok siji-siji. Kados yang kecobaan. Tak sodok siji-siji. Lek sampean gak ngerti hadis, meskipun satu, sedolo iki tak bantai nang mriki. Oke wis. Sanes takut hadirin. Imam Syu'bani ini sanes takut. Tapi di sini beliau mengambil bahwasanya sinyal orang ini insya Allah akan menjadi lebih baik. Dikasih satu hadis. Pun kalau gitu saya kasih satu hadis dan hadis itu jamu yang sesuai dengan keadaannya. Wong iki lagi pegelinu, dikai jamu pegelinu. Ojo pegelinu dikai jamu loro untu. Gak waras-waras lah. Kita harus tahu pasien ini butuh apa. Ini tak kayak obat sing manjur, dikasih obat hadis. Apa bunyinya? Sama itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza lam tastahi fasma' ma syi'ta. Beliau mengatakan, saya dengar Kanjeng Nabi, lengkap hadisnya turun temurun. Setiap Nabi itu kalau nasihati santrinya, umatnya ngeten mawon. Sampean gak duwe izin, sampean gak duwe udel, sakarep mati lapo-lapo. Kalau sampean tidak punya rasa malu, saraf malunya sudah putus, wis sampean sakarep lapo. Kate padha mbek kucing, padha mbek sapi, pun sakarep-karepe. Kados ten Bali ten Lombok, niku sapi utul lah niku. Wong sapi lho, luwih mending gak kelambenan tapi jero kan. Kandang tiang-tiang lagi diumbar. Ala kulli hal, beliau mengatakan, hadisnya Nabi mengatakan kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, sakarep-karep mati lapo. Tidak ada batasan. Kalau rasa malumu sudah hilang. Dengar hadis itu hadirin, tiang mabuk loh nih, tiang fuyung loh nih, oleng loh nih. Langsung sadar, pulang ngomong sama ibunya, Bu, masak sing enak. Mari konco-koncoku, gengku, sedaya badhe rawuh. Masak no panganan sing enak sing pedes-pedes. Aku ati buangi tong-tong khomer, miras-miras sing sak tong-tongan di omah tak buak kabeh. Mbok boleh wis bakal ru dhewe. Dia ketuanya, ketua geng ini. Kalau saya buang, oh berarti yang sing liyane mikir saiki Abdullah bin Maslamah sampun pensiun. Dibuang, datang temennya dimasak no enak. Wis yo. Mari sampai gini rek yo. Ya wis. Dari situ beliau tobat sampai namanya harum, sampai beliau itu terkenal dengan ahli pakar dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tunggal hadis lah diri. Niku tunggal hadis. Lagu lo panjenengan pinten hadis sing mlebet niki. Dinten mriki wonten sing puyung mriki. Wonten sing oleng mriki. Lek ngantuk kata. Lek sing oleng insyaallah mboten enten. Kan mboten enten, sampean mboten oleng, sampean gisik sadar, cuma ngantuk titik. Mosok kelebon hadis gak berubah. Mosok sakit pancet setelan pabrik. Setahun yang ini ayo urip iki. Sampean harus menjadi lebih baik hadirin. Menjadi lebih baik gak sulit. Jangan pakai standarnya orang lain. Jangan sampean ngapunten pakai standarnya Yai Sakur, gak nutut. Tadi api itu kok Yai Sakur lo jeglek sampean. Oh niki mulai singen mulai nem-nemane istirahatan wiritan jenengan kok awal langkah kati pacuane Yai Sakur. Nggih mboten nutut. Jangan mengacu ke orang lain. Mengaculah kepada dirimu sendiri. Jangan sekali-kali merasa lebih baik dari orang lain, tapi kamu wajib untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Allah sallallahu alaihi wasallam. Status mana? Status anyar mana? Harus standarnya bukan orang lain. Wingi aku elek, saya itu kudu rapi. Jangan pakai standarnya. Oh itu rusak api anakku. Akhirnya nggak seimbang. Lihat orang terlalu bagus, nanti kecil hati. Lihat orang terlalu jelek, merasa sudah lebih
baik. Lha terus pripun? Wis sampean eling-eling wis. Postingane setahun wingi ku opo ae? Saiki postingane kudu luwe sae luwe apik dan seterusnya. Maka dari itu monggo jadikan majelis ini adalah sarana untuk kita dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan untuk menjadi diri kita yang lebih baik daripada yang kemarin, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sudah siap, dalam keadaan yang sudah gagah, dalam keadaan yang sudah pantas untuk berada di barisannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terlalu kasar, kurang sopan ya Gus. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.